Hai teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Ferdi Ahmad. Kali ini masih di belajar geografi. Di video ini aku akan melanjutkan pembahasan tentang video yang kemarin, yaitu bab tentang interaksi desa dan kota. Di subbab pertama yaitu pola keuangan desa. Di pola keuangan desa, setelah kita kemarin belajar tentang pengertian desa, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur dari sebuah desa. Udah penasaran? Yuk kita simak videonya. Teman-teman, unsur-unsur desa. Sebuah desa memiliki 3 unsur pokok, teman-teman, yaitu unsur wilayah, unsur penduduk, dan unsur perilaku. Uraiannya seperti ini. Yang pertama adalah unsur wilayah. Kita tahu bahwa wilayah merupakan tempat bagi manusia untuk dapat melakukan berbagai aktivitas, baik aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, maupun aktivitas budaya, serta sebagai tempat tinggal kita. Pemilihan wilayah sebagai tempat tinggal kita sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, teman-teman, seperti faktor iklim, topografi, keadaan tanah, dan ketersediaan air. Kemudian, wilayah satu dengan wilayah lainnya itu pasti memiliki perbedaan karakteristik antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Dan perbedaan itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan perkembangan wilayah. Sehingga nanti perkembangan antara desa 1 dengan desa 2 itu pasti berbeda. Sebagai contoh, wilayah dengan daerah yang relatif datar dan dekat dengan perkotaan akan lebih berkembang daripada wilayah di daerah pegunungan yang jauh dari perkotaan. Itu nanti ada hubungannya dengan konektivitas. Unsur yang kedua adalah unsur penduduk, teman-teman. Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam suatu wilayah. Karena kita tahu kalau sudah ada wilayah, tidak ada penduduknya ya sama saja kan ya. Jadi kalau ada wilayah pasti ada penduduknya. Dalam mengembangkan suatu wilayah, penduduk akan bertindak sebagai tenaga kerja, perencana atau pelaksana, sekaligus yang akan memanfaatkan segala potensi yang ada pada wilayah tersebut. Jadi kita sebagai warga desa, misalnya sebagai petani, nanti selain kita bekerja sebagai tenaga kerja, kita juga akan memanfaatkan hasil pertanian kita, seperti beras untuk kita makan, dan masih banyak lagi. Kemudian, hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan, seperti kelahiran, kematian, kepadatan, dan lain-lain, juga sangat berpengaruh terhadap pola penggunaan lahan di wilayah pedesaan nantinya. Jadi semakin padat wilayah tersebut atau daerah tersebut, maka penggunaan lahan di wilayah pedesaan tersebut pasti juga semakin padat. Begitu juga semakin jarang. Pasti penggunaan lahannya juga lebih sedikit. Itulah unsur dari penduduk. Unsur yang ketiga adalah unsur perilaku. Perilaku kehidupan masyarakat pedesaan meliputi pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan yang melatar belakangi masyarakat tersebut, teman-teman. Perilaku ini ditunjukkan oleh adanya ikatan antar warga yang sangat erat, yang terlihat dari adanya sikap gotong royong yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ya, kita tahu bahwa di desa pasti masih erat sekali atau masih sangat kental ikatan gotong royongnya. Ada tetangga yang kesusahan pasti akan dibantu. Terus misalnya mendirikan rumah pasti kan ada banyak sekali tetangga-tetangga yang membantunya. Itulah unsur-unsur dari sebuah desa. Ada unsur wilayah, unsur penduduk, dan unsur pelaku. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa ajukan di kolom komentar atau mendirect message di Instagram @frdiahmad dan @frdiai, nanti akan aku balas secara cepat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat belajar, salam geografi.